Ambil maknanya dan lakukan untuk kamu yang sedang di masa pendidikan. Kisah seorang siswi SMA. Saya seorang anak pertama dan juga perempuan dari 7 bersaudara. Ketika berada di bangku SMA kelas 11, saya dipindahkan sekolah oleh orang tua saya ke salah satu sekolah yang lumayan bergengsi di kota kami. Ini pada awalnya memang sangat saya impikan, namun karena adanya peraturan zonasi, jadi saya tidak bisa lolos dan akhirnya saya diterima di sekolah dekat dengan kawasan rumah saya. Kecewa tentunya, karena apa yang saya inginkan tidak tercapai. Namun saya belajar untuk menerima apa yang Tuhan ingin lukiskan dalam kanvas hidup saya. 1 tahun berlalu. Dan ya, akhirnya sekolah yang saya impikan dulu tanpa saya rencanakan saya bisa bersekolah di tempat itu, mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan. Namun tak lama saya akhirnya jatuh sakit yang membuat saya harus keluar masuk rumah sakit. Ini tentu saja mempengaruhi nilai saya. Bahkan sementara saya dirawat di rumah sakit, tiba-tiba virus corona menyerang yang berakibat pada pembelajaran dilakukan secara daring. Singkat cerita, saat saya duduk di kelas 12, ada pemeringkatan siswa eligible sekolah. Dan sesuatu yang tidak pernah saya sangka ternyata saya termasuk dalam pemeringkatan tersebut. Yaitu saja sudah membuat saya senang. Tapi masalah baru muncul, saya tidak tahu harus kuliah di mana dan jurusan apa. Bapak saya katakan bergumul sama Tuhan. 2 minggu saya doa bergumul minta petunjuk Tuhan, hingga saya dapat jawaban dari Tuhan. Maka tibalah saat di mana pengumuman. Saat itu, hujan deras, hati saya tidak karuan. Saya datang kepada Tuhan berdoa minta dikuatkan. Satu hal yang saya paling yakini dalam doa itu, saya tidak minta Tuhan luluskan jalur SNMPTN, tapi saya mohon Tuhan temani saya sampai titik akhir. Berada dalam posisi eligible sekolah sudah membuat saya merasa cukup dan bersyukur. Saya terus berdoa kepada Tuhan hingga pikiran dan hati saya lega, dan entah itu petunjuk dari Tuhan, hujan pun reda. Pada saat tiba masa pengumuman, saya tidak bisa login karena server error. Saya melihat banyak teman-teman saya yang gagal, tapi di saat yang menegangkan itu, saya menatap langit dan melihat ada pelangi. Saya terus mencoba login, namun tak bisa. Bahkan saking gregetnya saya sampai bertanya kepada teman saya tanggal lahir saya kapan. Semua telah menerima pengumumannya, dan saya masih tak jelas lulus atau tidak. Tapi hati saya sudah cukup siap, kalaupun gagal. Saya pun meyakinkan hati saya dan mengatakan, ini terakhir kali saya coba login, kalau tidak bisa, fix saya tidak lolos. Saya coba login dan akhirnya bisa. Saya lulus. Saya teriak menangis tidak percaya, dan lebih tidak percaya bahwa saya siswa yang pindahan sering sakit-sakitan ini malah menjadi satu-satunya siswa yang lulus jalur SNMPTN. Dari keadaan saya ini, saya belajar bahwa cara-cara Tuhan itu tidak ada yang dapat menyelaminya. Dan terkadang itu sesuatu yang bahkan lebih dari yang kita minta. Kuncinya hanya pada kamu percaya dan serahkan hidup dalam tangannya. Tuhan pasti berikan pada waktu yang tepat. Saya juga belajar bahwa tidak ada kata gagal dalam hidup. Itu hanya sesuatu yang tertunda atau sesuatu yang Tuhan ingin ubah lebih baik dari apa yang kita umatnya rencanakan. Dan satu hal lagi, kemanapun Tuhan bawa kamu, walau itu sesuatu yang tidak kami sukai, tetap berikan yang terbaik karena rencana Tuhan itu sangat fantastis.